Setelah Matt yang gak mau ikut, akhirnya mereka sempat menyalahkan satu sama lain. Kemudian mereka menelusuri gua hitam pekat. Loyal dan Moiraine menemukan batu pemandu yang udah rusak. Batu ini yang membantu mereka menunjukkan jalan yang benar. Dengan rusaknya batu itu, Lan dan Moiraine curiga udah ada yang mendahului mereka. Sambil menunggu Loyal membaca petunjuk dari batu itu, mereka beristirahat. Egwene yang sempat bobo kemudian terbangun. Dia merasakan ada sesuatu. Tiba-tiba ada Trolloc mendekati dan menyerang Egwene. Tapi tahu-tahu Trolloc itu terkena cahaya dari tangan Ren dan terpental masuk ke jurang. Karena keadaan yang membagongkan, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke gerbang. Dengan rasa takut, mereka bergegas berlari karena sesuatu yang hitam mengejar mereka. Lan menyebutnya angin hitam yang jahat. Angin hitam itu menyerang mereka dengan membisiki mereka hal-hal yang gak mau mereka dengar. Efeknya, mereka jadi mulai terpengaruh dengan bisikan-bisikan jahat itu. Kalau bisikan-bisikan mesra, ya mau lah ya guys. Uhui, lanjut guys. Nynaeve gak tahan dengan bisikan itu. Dan akhirnya dia menjerit sekuatnya. Seketika kekuatannya bangkit. Cahaya putih menerangi tempat itu dan menghalangi angin hitam jahat itu untuk mendekati mereka. Akhirnya mereka selamat. Kemudian Moiraine membuka kembali gerbang gaib mata dunia dan mereka semua keluar dari situ. Sekeluarnya dari gerbang itu, mereka mendapati telah berada di kerajaan Fal Dara, tempat Lan dibesarkan. Mereka menuju ke istana Fal Dara. Karena hubungan yang baik antara kerajaan Fal Dara dan Menara Putih, maka mereka disambut baik oleh Raja Fal Dara, Lord Agelmar. Moiraine sempat memberikan saran pada Raja untuk memperkuat gerbang celah Tarwin agar pasukan Trolloc nggak bisa menembusnya. Raja Fal Dara menyetujui saran Moiraine tersebut. Do what she says. Adik raja, Lady Amalisa, mengantarkan Moiraine ke kamarnya. Di situ, Moiraine meminta untuk menyampaikan pesan ke Ajah Merah di Menara Putih untuk mencari Matt Cotton. Kemudian mereka pergi ke kedai minum. Di sana, Moiraine menemui teman lamanya, Min. Moiraine meminta Min yang bisa nerawang ini untuk menerawang kawan-kawannya. Moiraine juga minta diterawang. She's going to be your downfall. Kembali ke istana, mereka bertanya sama Moiraine soal perempuan di kedai minum itu. Moiraine menjelaskan tujuannya untuk mengetahui siapa di antara mereka yang jadi titisan sang naga. Niat Moiraine untuk menyelamatkan mereka, karena apabila mereka pergi ke mata dunia, hanya titisan nagalah yang akan hidup dan yang lainnya akan binasa. Kalau mengetahui di antara titisan naga, maka Moiraine hanya akan pergi dengan titisan sang naga itu. Kemudian mereka membicarakannya. Akibat dari bisikan angin hitam itu mempengaruhi mereka sampai suasana menjadi tegang. You don't know anything about that! Us! I didn't mean to. Just... Di tempat lain, Lan berjalan menuju rumah kenalannya, seorang mantan prajurit ayah Lan. Jadi ceritanya ayah Lan ini adalah seorang raja di kerajaan Malkier yang telah tewas dalam pertempuran melawan pasukan kegelapan.
Raja Malkir dan seluruh anggota keluarga beserta rakyat Malkir, bahkan kerajaan Malkir itu sendiri musnah oleh pasukan Sang Kegelapan. Hanya tersisa Lan yang sempat diselamatkan oleh prajurit ayahnya. Kemudian Nanif mengikuti Lan dan akhirnya Nanif ikut masuk ke rumah itu. Sorry, I don't mean to intrude. Please, sit. Sit. Ran yang bangun dari boboknya mulai berpikir ulang tentang semua yang terjadi. Di malam Trolloc menyerang desanya, dia membawa ayahnya untuk diobati Nanif. Di perjalanan ayahnya bercerita soal bayi dari pegunungan naga. Kemudian dia juga ingat dia mampu menjebol pintu yang tebal. Terus Ran seperti pernah melihat istana Menara Putih entah di mana dan kapan. Terus pas di gerbang gaib kuno, Ran melindungi Egwene dari serangan Trolloc yang terpental masuk jurang. Dan terakhir dia ingat bisikan angin hitam yang mengatakan dialah titisan sang naga. Akhirnya Ran mendatangi Min, si pelayan kedai minum tempo hari. Dia meminta Min untuk melihat apakah dia titisan sang naga atau bukan. Min bercerita saat kecil dia bertemu dengan seorang pria dengan pedang yang sama dengan milik Ran. Kemudian dia menerawang pria itu dari pegunungan naga. Dia melihat bayi laki-laki lahir dari prajurit wanita yang kemudian mati setelah melahirkan. Pria itu membawa bayi itu dan membesarkannya di desa Dua Sungai. Bayi itu adalah Ran. Maka yakinlah Ran bahwa dialah titisan sang naga. Do I make it back? Di tempat lain, Nanif, Egwene, dan Perrin sibuk mencari Ran. Mereka bingung di mana Ran. Di tempat lain, Ran menemui Moraine dan berkata bahwa dialah titisan sang naga. It's me. Tanpa setahu kawan-kawannya, Moraine dan Ran pergi ke Tanah Terkutuk. Mereka akan melewati Tanah Terkutuk untuk bisa sampai ke mata dunia. Episode 7 selesai. Sebelum kita lanjut ke episode 8 atau episode akhir di season 1 ini, bagi yang belum melihat episode sebelumnya, silakan cek link yang ada di deskripsi. Oke? Yuk kita lanjut ke episode 8. Moraine dan Ran berjalan di Tanah Terkutuk. Setelah beberapa saat mereka beristirahat. Ran sempat bobok di situ. Dia merasa Sang Kegelapan datang dan membunuh Moraine. Sang Kegelapan tahu banget dengan latar belakang Ren. Ren yakin ini hanya mimpi, maka dia bunuh diri. Dan memang mimpi. Your father's been dead a long time. Baron Mark Blade. Where did you get that? Kemudian Moraine memberi Ran patung kecil Saangrel yang tercipta dari daya tunggal yang telah diberi kekuatan oleh ribuan penyihir pria. Jika Ran menyalurkan daya ke dalam patung, akan meningkatkan kekuatannya 100 kali lipat. It'll increase your power 100-fold. Ran meminta Moraine mengajarinya cara menyalurkan daya itu. Tapi Moraine berkata bahwa itu akan terjadi dengan sendirinya. Bila saatnya tiba, Ran pasti merasakannya dan dapat menyalurkannya. Iyalah bro, masa papa minta diajarin? Mandiri dikit lah. Lanjut bro. Di tempat lain, Egwene dan Perrin bingung kemana perginya Ran dan Moraine. Kalau mereka ke Tanah Terkutuk, nanti malah binasa. Sementara Nanif dan Lan juga bingung mau gimana. Nanif bilang
kalau dia bisa menemukan Lan dan Moraine itu karena dia mengikuti jejak Moraine. Nynaeve bisa melacak keberadaan Moraine karena ada tanda tertentu di diri Moraine yang dia bisa rasakan. Lan meminta Nynaeve untuk melacak keberadaan Moraine. Nynaeve mencobanya melacak Moraine, tapi gagal. Kemudian Nynaeve meminta Egwene untuk merasakannya. Egwene malah mendengar suara-suara trolok dan jeritan. Kemudian Nynaeve, Egwene, Perrin, dan Loial pergi ke kedai minum Min. Mereka tanya kemana Moraine dan Ran supaya mereka tahu. Min hanya mengatakan apa yang dilihatnya akan menjadi kenyataan. Will come true eventually. Di tempat lain, Ren dan Moraine mendengar suara trolok yang akan menyerang kerajaan Valdara, tempat kawan-kawannya berada. Kemudian mereka sampai di lubang yang besar dan hitam. Ren ingat dengan lubang itu. Ren mengatakan kalau dia ke lubang hitam itu, yang dimana dasarnya adalah mata dunia, maka siapapun yang ikut bersamanya akan binasa. Maka Ren meminta Moraine untuk nggak ikut. Tapi Moraine diam aja dan tetap berjalan. Sementara Lan diam-diam pergi ke tanah terkutuk itu untuk menyusul Moraine. Di kerajaan Valdara, Raja mengumpulkan komandan pasukannya dan memerintahkan untuk berperang. Raja melihat pasukan Trolloc dan Fade, yaitu manusia nggak bermata, mulai menuju gerbang celah Tarwin. Raja Valdara meminta adiknya, Lady Amalisa, untuk mempertahankan kota Valdara dan menyebarkan berita ke seluruh dunia bahwa pasukan Trolloc menyerang kota Valdara. Sementara sang raja akan ikut berperang menghadang pasukan Trolloc di gerbang celah Tarwin. Adik raja yakin gerbang akan tertembus oleh pasukan Trolloc yang sangat banyak. The gap cannot hold against that force. It simply cannot. Kembali ke tempat Ren dan Moraine. Mereka memasuki lubang hitam itu. Di tengah lubang itu ada lingkaran. Ren lupa-lupa ingat apa yang dilakukan titisan sang naga sebelum dirinya di lubang itu. Kemudian Ren mulai ingat tanda lingkaran. Dia menyentuhnya. Tiba-tiba dia udah berada di satu rumah, memiliki seorang anak dan istrinya Egwene. Di dunia nyata, Ren pingsan dan Moraine berusaha membangunkannya. Tiba-tiba di depan Moraine muncul sang kegelapan. Moraine menyerangnya, tapi Moraine gak berdaya menghadapi sang kegelapan. Kembali ke alam bawah sadarnya Ren. Dia merasa aneh dan curiga di kehidupannya bersama Egwene dan bayi mereka. Ren menguji apakah ini nyata atau tidak. Dan Ren merasa ini memang benar-benar kehidupan asli, nyata. Kemudian Egwene dan bayinya mematung seolah-olah waktu berhenti. Datanglah sang kegelapan yang merayu Ren bahwa ini bisa benar-benar terjadi apabila Ren menginginkannya. Di dunia nyata, Moraine berniat membunuh Ran apabila akhirnya Ran memilih jalan sang kegelapan. You didn't think I'd come here without knowing what. Sang kegelapan melukai Egwene untuk meyakinkan Ran bahwa ini nyata. Akhirnya Ran meminta sang kegelapan untuk mengajarinya supaya menjadi kenyataan. How do I make it real? Kembali di kerajaan Valdara, raja dan pasukannya ke medan perang. Sementara para wanitanya mempersiapkan senjata untuk melindungi kota Valdara. Pertempuran antara pasukan Raja Valdara dan pasukan Trolloc terjadi. Raja Valdara terkena tombak Trolloc.
Akhirnya, gerbang celah Tarwin berhasil dihancurkan pasukan Trolloc. Mereka mulai ke arah istana Valdara. Para wanita yang bisa menyalurkan daya berkumpul di depan gerbang celah Tarwin, termasuk Nynaeve dan Egwene. Mereka bersama-sama menghimpun daya untuk menyerang pasukan Trolloc. Di dalam kerajaan Valdara, Padan Fain, seorang penjual lampu di desa Dua Sungai, ternyata pengikut Sang Kegelapan. Dia menghabisi penjaga istana. Sementara Perrin membantu pengawal raja untuk mengeluarkan kotak yang berisi tanduk Valerie yang akan digunakan oleh titisan Sang Naga kelak. Setelah kotak tanduk Valerie dikeluarkan, Perrin melihat sekelebatan Padan Fain di situ. Dia mengikutinya. Tahu-tahu Padan Fain dan Fate telah menghabisi loyal dan pengawal raja. Padan Fain yang memakai pisau yang sama dengan yang dicuri Matt itu mengatakan bahwa dia ke desa Dua Sungai untuk menyerahkan mereka berlima kepada Sang Kegelapan. Kemudian Padan Fain mengambil kotak tanduk Valerie dan membawanya pergi. Perrin hanya bengong-bengong aja melihatnya. Nggak banget lah. Mau dilawan loh. Di tempat lain, Sang Kegelapan mulai mengajari Rand cara menyalurkan daya tunggal. Rand mencobanya dan berhasil. Sang Kegelapan tampak senang. Saat Rand sedang menyalurkan daya, dia memegang patung Saangrel dan menyalurkan ke patung itu. Sang Kegelapan kaget. Rand yang di tangannya memegang patung Saangrel mengarahkan ke Sang Kegelapan. Akhirnya cahaya dari tangan Rand membuat Sang Kegelapan lenyap dari hadapan Rand dan Moiraine. I did it. Kembali ke para wanita, mereka menggabungkan kesaktian mereka dengan kekuatan cahaya dari langit. Mereka mulai menyerang pasukan Trolloc. Cahaya yang seperti petir itu menghancurkan semua pasukan Trolloc. Karena cahaya yang begitu dahsyat itu terlalu kuat untuk para wanita itu. Akhirnya, satu demi satu, para wanita itu hangus terbakar, termasuk adik Raja Valdara serta Nynaeve dan Egwene. Nynaeve yang parah terus pingsan. Egwene gak sempat jadi parah. Nynaeve yang dikira Egwene telah tewas tiba-tiba sembuh berkat cahaya yang menyelubunginya. Akhirnya mereka berdua selamat. Di scene lain, Rand merasakan kegilaan dari daya tunggal itu. Dia nggak mau kembali ke teman-temannya. Dia takut akan membunuh semua teman yang dia kenal karena nggak bisa menguasai pengaruh dari daya tunggal itu. Dia meminta Moiraine untuk mengabarkan ke teman-temannya bahwa dia tewas. Tell them I died here. Kemudian Rand pergi meninggalkan tempat itu. Di lubang mata dunia, Lan berhasil menemukan Moiraine yang sendirian. Dia meminta Moiraine untuk mengaktifkan ikatan mereka agar Lan bisa merasakan Moiraine. Tapi Moiraine menolaknya. Moiraine merasa ini bukan pertempuran terakhir. Bahkan dia merasa ini adalah pertempuran pertama. Alur cerita diakhiri di tempat yang jauh di lautan. Seorang anak kecil melihat armada kapal perang berbaris. Di salah satu kapal perang itu, para wanita menyalurkan daya ke lautan. Akibatnya tercipta gelombang tsunami dahsyat menuju daratan. Dan alur cerita film The Wheel of Time Season 1 tamat. Kayaknya akan berlanjut ke season 2 tahun 2022 ini bro. Jadi pantengin terus channel ini ya.
Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Jangan lupa bunyiin lonceng notifikasinya supaya bisa mendapatkan update dari channel ini. Makasih udah nonton sampai habis dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.